정관장 고희진 감독입니다. 감독님, 팀 창단 9연승까지 기록을 했지만 후반기 첫 경기부터 녹록치만은 않았는데요. 좀 어떤 점들이 눈에 보이셨나요? 오랜만에 경기하다 보니까 좀 리듬이 안 맞는 게 나왔는데 선수들도 반성하고 저도 반성하고 조금 더 저희가 겸손하게 준비하자고 생각하고 나왔습니다. 그렇군요. 지금 이 정관장의 공격력이 정말 최상을 유지하고 있긴 하지만 이제 상위권 3강 체제에 돌입을 하기 위해서 후반기 감독께서는 어떤 밑그림을 그리고 계신지요? 그냥 한 경기씩 최선을 다하면 되는 거고 저희가 서브가 좋기 때문에 저희가 이제 블로킹이 지금 2등인데 블로킹까지 좀 1위를 한다면은 블로킹이 저희가 훈련한 게 좀 더 나온다면은 조금 더 좋은 경기를 할 수 있지 않을까 생각합니다. 네, 그렇군요. 그리고 이제 구단 최다 10연승까지 노리고 있습니다. 새 역사를 쓰기 위해서 오늘 코트에서는 좀 어떤 점들이 나오길 기대하십니까? 연습했던 게 나오면 제일 좋고요. 저희가 2, 3라운드 IBK 기업은행전에서 선수들이 좋은 모습 또 저희가 준비했던 게 잘 나왔거든요. 오늘도 좀 그러길 기대하고 있습니다. 네, 좋은 경기 기대해 보겠습니다. 네, 열심히 하겠습니다. 정관장 고희진 감독 만나봤습니다. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ada berita menarik dari Media Network Korea. Ini sebelumnya adalah wawancara ya dari Coach Ko Hae-jin. Teman-teman tadi sudah kita simak bersama-sama. Dan sekarang beritanya adalah setelah tadi malam atau kemarin gitu ya tepatnya Respak menang. Ini Ko Hae-jin pelatih Respak ini sedikit kecewa atau meluapkan kekecewaannya gitu ya karena hampir kehilangan kemenangan yang sudah di depan mata karena melakukan 38 bomsil atau kesalahan. Ini dari datanya ada. Nah, sekali lagi teman-teman dari Media Network Korea ini beritanya banyak banget. Jadi pertandingan tandang ketika ketemu dengan IBK Altos ini digelar di kandangnya IBK di Hwasong Indoor Gymnasium pada tanggal 14 kemarin di babak keempat Liga Voli Korea 2024-2025. Ini Respak menang mencatatkan skor 3-2, 25-21, 36-34, 25-23, 19-25, 15-12 teman-teman semuanya. Dengan kemenangan ini sekali lagi Respak mencatatkan rekor 10 kemenangan beruntun untuk pertama kalinya sejak berdirinya tim ini. Ini dengan total 14 kemenangan, 6 kekalahan, sekarang poinnya 38 poin menempati posisi ketiga. Sejak kekalahan waktu itu 1-3 dari Pepper ya, ini pada putaran kedua tanggal 27 November tahun lalu. Dan mereka memenangkan semua pertandingan atau Respak ya sampai saat ini. Dan Megawati yang istri tadi malam ini menjadi bisa dibilang di Media Network Korea itu beritanya ditulis menjadi pahlawan kemenangan tersebut yang mencetak 44 poin. Ini mencatat rekor pribadi untuk poin terbanyak dalam pertandingan. Dalam satu pertandingan gitu. Jadi rekor sebelumnya itu Mbak Megawati 33 poin yang dicapai dalam pertandingan ketika ketemu Hepas pada 18 November tahun lalu dan juga melawan IBK pada 2 Desember tahun lalu juga. Ini sekarang berita di Network Korea, di berita-berita gitu ya, di Media Network itu banyak banget beritanya mengenai Respak dan juga Mbak Megawati. Nah, sekali lagi namun meskipun kemarin Respak menang, tim tidak bisa sepenuhnya tersenyum ya. Pak pelatih tidak tersenyum. Ini karena kesalahan demi kesalahan terus bermunculan. Respak sekarang mencatat 38 kesalahan kemarin bomsil ya. Jumlah tertinggi dalam satu pertandingan di V-Liga 2024-2025. Bahkan setelah mencapai skor 20, mereka masih membuat 10 kesalahan yang memperumit permainan ini dari pelatih Ko Hae-jin. Masih kurang tersenyum ya dengan kemarin. Untuk menjebugiri sekali lagi, ini mencatatkan 15 bomsil, terus Mbak Megawati 11 bomsil, Bio Song-ju 4 ya, sementara untuk Jong Ho-young dan Park Eun-jin masing-masing 2 bomsil. Dan untuk Shin Eun-ji dan Yeom Hae-son itu masing-masing mencatatkan 1 bomsil teman-teman semuanya. Dari sudut pandang pelatih Ko Hae-jin ini yang kita bahas sekarang saat ini. Nah, kemudian tanda-tanda masalah sudah terlihat ya sejak set kedua dari pelatih Ko Hae-jin. Terus di wawancara Media Network Korea juga sama. Jadi Respak memenangkan set ini dengan susah payah dengan skor 3-6, 3-4 di set kedua. Ini yang kita yang nonton itu deg-degan ya, deg-degan sekali. Oke, jika bukan karena 13 kesalahan, kemenangan mungkin bisa diraih lebih awal. Ini sebagai perbandingan. IBK Altos ini hanya membuat 6 kesalahan di set tersebut, di set kedua gitu ya. Pada set ketiga, Respak membuat 9 kesalahan, 9 bomsil, dan harus menyerahkan set tersebut ke
IBK Altos. Nah, untuk set keempat ya, ini menjadi set yang paling buruk. Ini Respak mencatatkan 7 bomsil, 7 kesalahan. Ini memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan, yaitu set kelima. Sebaliknya untuk IBK ini hanya membuat 1 bomsil atau 1 kesalahan di set ini. Untuk efisiensi penerimaan Respak itu hanya 12,5%, sehingga mereka kalah telak sekitar 19-25 ya di poin ini. Kemudian pelatih Kohejin ini tidak bisa menyembunyikan rasa frustasinya. Di berita itu banyak banget beritanya. Di tengah time out-nya pada set keempat, ini pelatih Kohejin tertangkap kamera berteriak kepada pemain, haruskah, dia mengatakan seperti ini, haruskah saya masuk dan bermain, katanya. Kohejin mendorong para pemain untuk meningkatkan performa mereka. Nah, untuk mengurangi bomsilnya, karena banyak banget. Nah, apakah teguran keras dari pelatih Kohejin berhasil? Nah, ini kemudian Respak hanya membuat 2 kesalahan pada set kelima dan menutup pertandingan dengan skor 15-25. Sekali lagi, bahkan kesalahan serangan oleh Lee Soyung ya pada skor 11-10 ini membuat momentum berpihak pada Respak. Hingga tanggal 14 kemarin, semua tim telah memainkan 20 pertandingan sekali lagi, dan Respak mencatatkan 449 kesalahan. Ini jumlah terbanyak di liga. Jumlah ini bahkan lebih banyak 25 kesalahan dibandingkan GS Caltech. Jadi tim dengan kesalahan terbanyak kedua, 424 kesalahan ya. Jika Respak ingin mencapai babak playoff, untuk pengelolaan kesalahannya ini menjadi hal yang sangat penting ke depannya. Ini makanya yang ditekankan oleh pelatih Kohejin untuk mengurangi bomsil. Memang Respak itu problemnya ada di bomsil ya teman-teman semuanya. Dari beberapa pertandingan inilah yang paling ditekankan errornya dan seterusnya. Ini adalah dari sudut pandang pelatih Kohejin untuk kedepannya. Kenapa kemarin sangat keras gitu ya, karena memang untuk mengurangi bomsil, karena bomsilnya banyak banget begitu. Nah, demikian informasi hari ini teman-teman semuanya. Ini adalah penting untuk kita share ke semuanya. Sekali lagi kita doakan selalu untuk seluruh atlet ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan, jangan sampailah terjadi cedera ya, karena memang untuk Liga Voli Korea di putaran keempat ini wow sengit sekali. Setiap pertandingan 5 set tentunya dari pemain capek dan seterusnya gitu ya. Jadi kita doakan semoga semua pemain senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.